مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Arif sapa, selamat pagi dan salam dahsyat untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji atas kesempurnaan nama dan sifatnya yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Seandainya kita jadikan ranting sebagai pena, dedaunan sebagai kertasnya, dan air laut sebagai tintanya, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudaraku seiman yang kucintai, pada kesempatan kali ini Arif akan menyampaikan siraman rohani atau ceramah singkat, yang mana ceramah ini sudah sangat lumrah, sudah pernah kita dengar, bahkan sudah sangat sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, sebelum Arif menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini, sedikit Arif sampaikan. Arif indak buya, indak ulama, indak ustad, indak orang cadik pandai. Tetapi ba'a kecek pepatah Minang, si cerek di tepi banda kok rabah tolong tagakkan. Ambo kok ketek baru baraja, kok salah tolong tunjukkan. Jadi selama ambo mengaji nantinya, kok ada kilaf dan salah, ambo memohon maaf kepada saudara-saudaraku sekalian. Selamat itu. Kemudian, sebelum ambo mengaji, ada biasanya 3 syarat umum yang harus dipenuhi jamaah. Baik itu ambo mengaji secara langsung atau tatap muka, ataupun mengaji online seperti pada saat sekarang ini. Ada 3 syarat umum kok yo ka mengaji jambo. Yang mana 3 syarat ko harus dipenuhi oleh setiap jamaah yang menyaksikan video ambo selama itu. Syaratnya syarat mengaji jambo. Syarat yang pertama kok yo ka mengaji jambo, kok yo ambo ka menyampaikan ceramah. Syarat yang pertama, selama ambo mengaji, indah ada yang takkan tua maupun nan takut. Ku ada nan takut atau nan takkan tua biko tua, ambo tahu. Walaupun awak kini mengaji online, ambo tahu siapa nan takkan tua menculik video ambo. Selama itu. Yang kedua, selama ambo mengaji, indah ada yang lengong kiri, lengong kanan. Mado ajo kambo, mado ajo kamu ko ganteng ambo kuah. InsyaAllah berkah. Ande mande. Untuk syarat nan ketiga, baik ko ambo sampaikan di akhir ceramah. Saudaraku seiman yang kucintai, sebelum ambo mengaji, ambo perkenalanlah seketik dulu. Nama ambo Arif Maulana, dari bidang keagamaan HMJ PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Jadi kok ada yang alun kenal jo ambo, lihatlah Facebook ambo, lihatlah Twitter ambo, lihatlah line ambo, lihatlah channel YouTube ambo. Silakan di like, comment, and subscribe. Sedikit promosi ya saudaraku seiman dan seakidah. Baik, pada kesempatan kali ini, ambo akan berceramah dengan judul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, selain kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, ialah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Saudaraku seiman yang kucintai, dari ayat tersebut jelaslah oleh kita betapa penting kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Betapa penting kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Betapa penting kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan menggambarkan betapa besar pengorbanan dan jasa kedua orang tua kita. Tentu kita sebagai orang yang berakal, tentu kita sebagai orang yang berpikir, tentu kita sebagai orang yang mempunyai rasa kasih dan sayang, tidak akan melupakan jasa kedua orang tua kita. Akan tetapi miris, betapa banyak kita lihat pada saat sekarang ini, betapa banyak kita lihat realita di luaran sana. Anak-anak yang sukses, anak-anak yang sudah punya harta banyak, mobil mewah, rumah mewah, melupakan orang tuanya. Tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bahkan menyakiti hati kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Tidakkah kita bayangkan betapa besar pengorbanan dan jasa kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, sedangkan kita balas dengan perbuatan yang menyakiti hatinya. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku seiman yang kucintai, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtih," salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah," jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut jelaslah oleh kita betapa beruntungnya orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Berapa beruntungnya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan jihad, dibandingkan mengangkat pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang kucintai, lalu bagaimana cara kita? Apa yang kita harus lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendurhakai kedua orang tua? Yang pertama caranya yakni dengan ucapan. Apa maksudnya? Yakni dengan menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena jika hati kedua orang tua kita sakit, maka tempat kita ialah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan perbuatan. Maksudnya, dengan meringankan pekerjaan orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tidak berdaya, ketika orang tua kita sudah tua renta, masih kita suruh untuk bekerja, masih kita handalkan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan kita. Justru ketika orang tua kita sudah tua renta, di sanalah kewajiban kita bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir atau yang ketiga, cara berbakti kepada kedua orang tua yakni dengan harta. Maksudnya dengan harta di sini, yakni dengan menginfakkan sebagian harta yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan orang tua kita. Akan tetapi miris,
Betapa banyak kita lihat pada saat sekarang ini. Anak yang sukses melupakan saudara kandungnya, melupakan orang tuanya, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mereka hidup di dalam kekayaan, sedangkan sedangkan orang tuanya terlenta di dalam kemiskinan. Saudaraku seiman yang kucintai, apa faedah? Apa dampak positif yang akan kita dapatkan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, faedah pertama yang akan kita dapatkan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan, yakni kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Yang keempat, akan diridhoi oleh Allah hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, faedah bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, akan dipanjangkan umurnya dan akan dilapangkan rezekinya. Masya Allah, begitu mudahnya mencari pahala Allah, begitu mudahnya mencari berkah Allah. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku seiman yang kucintai. Jadi kesimpulan ceramah pada kesempatan kali ini, mari kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah diri kita. Apakah selama ini kita sudah berbakti kepada kedua orang tua atau belum? Jangan sampai nantinya ketika datang malaikat Israel mencabut nyawa kedua orang tua kita, di sanalah baru tumbuh penyesalan di dalam diri kita bahwa kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka percumalah penyesalan kita pada saat itu. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, apakah mereka cacat, tidak berpangkat, miskin atau lain sebagainya, bagaimanapun itu, itulah orang tua kita yang harus kita syukuri dan yang harus kita hormati. Saudaraku seiman dan yang kucintai. Jadi mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka cakrawala kita. Selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari Ambo yang Ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ambo sampaikan bermanfaat bagi diri Ambo dan bermanfaat bagi saudaraku seiman yang kucintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. مولاي صل وسلم